Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Ayu Utami, NIM 40014200078. Di sini saya akan melakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama adalah kesetimbangan kimia. Agar terjadi kesetimbangan kimia pada suatu reaksi, maka jumlah konsentrasi pada reaktan dan produknya harus sama atau seimbang. Pada pembuatan amonia, tambahkan 1 koefisien nitrogen pada reaktannya. Maka, dapat diperoleh konsentrasi nitrogen pada reaktannya berjumlah 2, diperoleh dari 1 dikali 2. Kemudian, tambahkan 2 koefisien NH3 pada produknya, agar konsentrasi nitrogen pada reaktan dan produknya sama-sama berjumlah 2. Jumlah konsentrasi hidrogen pada produk berjumlah 6, diperoleh dari 2 dikali 3. Maka agar setimbang, tambahkan 3 koefisien hidrogen pada reaktannya. Sehingga reaksi ini dapat dikatakan setimbang karena jumlah konsentrasi nitrogen pada reaktannya berjumlah 2, jumlah konsentrasi hidrogen pada reaktannya berjumlah 6, dan jumlah nitrogen pada produknya berjumlah 2, jumlah konsentrasi hidrogen pada produknya 6. Pada penguraian air, tambahkan 2 koefisien H2O. Maka jumlah konsentrasi hidrogen pada reaktannya berjumlah 4, diperoleh dari 2 dikali 2. Dan jumlah konsentrasi oksigen pada reaktannya adalah 2. Agar setimbang, maka tambahkan koefisien hidrogen pada produknya menjadi 2. Dan tambahkan koefisien oksigen pada produk menjadi 1. Maka dapat disimpulkan, reaksi ini telah setimbang karena jumlah hidrogen pada reaktannya berjumlah 4 dengan oksigen berjumlah 2. Pada produknya, hidrogen berjumlah 4 dan oksigen berjumlah 2. Pada pembakaran metana, tambahkan 1 koefisien CH4. Maka dapat diperoleh konsentrasi C pada reaktan berjumlah 1 dan konsentrasi hidrogen pada reaktan berjumlah 4, diperoleh dari 1 dikali 4. Kemudian, tambahkan 1 koefisien CO2 pada produk agar jumlah C-nya 1, sama seperti jumlah konsentrasi C pada reaktannya. Kemudian, tambahkan koefisien pada H2 sebanyak 2 agar diperoleh jumlah konsentrasi hidrogen pada produknya berjumlah 4, sama seperti konsentrasi hidrogen pada reaktannya berjumlah 4. Kemudian, jumlah oksigen pada produknya berjumlah 4, diperoleh dari 2 oksigen dari CO2 ditambah 2 oksigen dari H2O. Maka agar setimbang, tambahkan 2 koefisien oksigen pada reaktannya. Maka reaksi ini dapat dikatakan setimbang karena jumlah konsentrasi C, H, dan O pada reaktan dan produknya sama. Percobaan kedua yang akan saya lakukan adalah percobaan mengenai reaktan, produk, dan zat sisa. Reaktan berupa roti dan keju dapat menghasilkan produk berupa sandwich apabila terdiri dari 2 lembar roti dan 1 lembar keju. Jika terdapat 8 lembar roti dan 8 lembar keju, maka dapat menghasilkan produk berupa sandwich sebanyak 4 dengan sisa keju sebanyak 4 lembar.
Untuk membuat satu sandwich dengan bahan roti, daging, dan keju, maka bahan yang diperlukan adalah 2 lembar roti, 1 lembar daging, dan 1 lembar keju. Apabila terdapat 5 lembar roti, 5 lembar daging, dan 5 lembar keju, maka dapat dihasilkan produk berupa sandwich sebanyak 2, dengan sisa roti sebanyak 1, sisa daging sebanyak 3 lembar, dan sisa keju sebanyak 3 lembar. Apabila terdapat 8 lembar roti, 3 lembar daging, dan 4 lembar keju, maka dapat diperoleh produk berupa sandwich sebanyak 3 dengan sisa roti sebanyak 2 lembar dan sisa keju sebanyak 1 lembar. Untuk daging sendiri, habis terpakai sehingga tidak bersisa. Pada pembuatan air, apabila jumlah koefisien H2 pada reaktan berjumlah 6 dan jumlah koefisien O2 pada reaktan berjumlah 4, maka dapat diperoleh produk berupa H2O sebanyak 6 dengan sisa O2 sebanyak 1. Pada pembuatan amonia, apabila jumlah koefisien N2 pada reaktan berjumlah 5 dan jumlah koefisien H2 pada reaktan berjumlah 5, maka dapat diperoleh produk berupa NH3 sebanyak 2 dengan sisa N2 sebanyak 4 dan sisa H2 sebanyak 2. Pada pembakaran metana, apabila jumlah koefisien CH4 pada reaktan berjumlah 6 dan jumlah koefisien O2 pada reaktan berjumlah 6, maka dapat menghasilkan produk berupa CO2 sebanyak 3 dan H2O sebanyak 6. Pada reaksi ini terdapat zat sisa berupa CH4 sebanyak 3.